Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para sahabat, teman-teman, subscriber semua sehat walafiat, dimudahkan urusan, disembuhkan dari setiap sakit, dan senantiasa bahagia zahir batin ya. Ini masih di awal Ramadan ya, dimana Ramadan itu harus kita sambut dengan bahagia, ceria, dan jangan sampai kita Ramadan puasa yang hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, sebagaimana Nabi mengingatkan kita, min shaimin, betapa banyak orang yang laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan pahala puasanya secara sempurna, ilal ju'al atas, kecuali hanya haus dan dahaga. Jadi hanya dapat laparnya saja, hanya dapat hausnya saja, maka tentu rugi. Nah, karenanya puasa Ramadan itu hakikatnya bukan hanya mempuasakan perut, mempuasakan di bawah perut, artinya hubungan suami istri, mempuasakan tidak makan, tidak minum, tapi lebih daripada itu adalah mempuasakan pikiran dan juga batiniah kita. Jadi mempuasakan hati kita. Nah, oleh karenanya karena mempuasakan hati berarti harus mengolah, memanage hati dari segala penyakit-penyakit hati yang mengotori segala hal dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, baik hati dan pikiran ini nyambung ya. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita berpikiran buruk dalam hal yang memang berkaitan dengan emosional. Emosional bukan hanya marah, tapi lebih daripada itu, misalnya putus asa. Nah, sekarang banyak sekali kita menyaksikan keputusasaan karena menghadapi satu masalah, karena menghadapi satu hal, akhirnya stres, kemudian depresi, lebih daripada itu gantung diri, bunuh diri dengan cara minum racun, gantung diri dan sebagainya, atau loncat dari ketinggian dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh bahwa betapa ada orang yang putus asa dan bahkan berpikir singkat, berpikir pendek, dengan kemudian mengakhiri hidup seolah-olah akan selesai. Padahal kita sebagai seorang muslim ya, itu diingatkan betul oleh Kanjeng Nabi, kalau ada orang yang kemudian sampai melakukan bunuh diri, laisa minna, bukan golongan kami lagi, bahkan siksa kuburnya besar, belum lagi siksa neraka. Ya, orang yang kemudian mati bunuh diri, maka siksa kuburnya apabila dia menusuk tubuhnya, dia akan mendapat siksa kubur, menusuk-nusuk terus tubuhnya. Mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Minum racun, dia pun juga akan ditegakkan racun. Ya, begitu menegak racun, mati, hidup lagi, terus begitu. Nauzubillah. Jadi nggak selesai. Siksa kubur berlanjut nanti siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya Allah menyampaikan kepada kita ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 87, beliau Nabi Yakub itu berpesan kepada anak-anak beliau ya, supaya ya baniya idhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhi. Ya, jadi Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf ya dan saudaranya," maksudnya adalah Binyamin. Dan kemudian wala tayasu min rauhillah, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirin. Karena sesungguhnya putus asa dari rahmat Allah itu adalah sifat-sifat kekufuran. Nah, artinya putus asa ini tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Kenapa? Karena itu adalah sifat-sifat kekufuran. Jadi kita harus melawan tuh, ya, putus asa. Nah, sekarang saya akan memutarkan ya, bagaimana contoh realita saat ini. Bahkan ada yang masuk bulan Ramadan ini ya. Jadi orang yang kemudian
putus asa lalu mengakhiri hidup. Ya, saya juga tercengang ya mendapatkan berita perihal fakta ya, video fakta ini. Ya, ini saya buka di laptop saya ya. Jadi detik-detik sekeluarga. Nih saya bukakan coba ya, salah satu dari apa namanya rekamannya ya. Nah ini, misalnya ini. Pemirsa, aksi nekat dilakukan oleh satu keluarga. Ya, aksi nekat satu keluarga ya. Dan dua anaknya. Ya, jadi suami istri dan anaknya. Oh, jadi dari rooftop di lantai 22 di Penjaringan, Jakarta ya. Anak perempuan JL dan anak laki-laki JW, mereka terjun dari lantai 21 apartemen. Subhanallah. Dari Bogor, mereka pun tergeletak terjun ya di lantai 22 dengan kondisi mengenaskan. Ya. Pihak kepolisian dari Polsek ini Metro Penjaringan ada video CCTV-nya yang ketika yang bersangkutan itu naik ya. Proses identifikasi. Menurut warga setempat, satu keluarga itu terjun bersama waktu Indonesia Barat. Terjun bersama. Yang mengaku mendengar suara kencang suami istri dan kemudian anaknya dua. Usut punya usut, satu keluarga yang nekat mengakhiri hidup itu pernah menjadi penghuni apartemen tersebut. Namun mereka yang bersangkutan ini merupakan salah satu penghuni dari apartemen. Setelah 2 tahun, mereka pun kembali muncul di apartemen tersebut. Berdasarkan penelusuran kamera CCTV, keempat orang itu tiba di apartemen pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Satu keluarga itu datang menggunakan mobil berwarna silver. Jadi kayak semacam sudah direncanakan, kesengajaan. Tapi berhasil meninggalnya itu ya semuanya atas izin Allah, karena memang takdirnya juga dia meninggal. Mati. Takdirnya juga ya, itu atas izin Allah SWT. Karena banyak orang yang mencoba bunuh diri gagal. Banyak orang mencoba bunuh diri, ada yang berhasil, ada yang enggak. Siapa? Kalau memang sudah waktunya mati itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Nah ini ya, Tribun X nah, ini di Tribun ya. Menghadirkan lokal. Ada satu lagi berita yang juga mengagetkan juga. Yang ini juga mirip ya kasusnya. Artinya mengakhiri hidup. Ya masih muda sepertinya seorang supir. Dan ternyata setelah diketahui alasannya itu karena yang bersangkutan itu kalah judi online. Ya Allah, judi online-nya maksiat. Ini terjadi di tanggal 12 Februari, berarti pas puasa ya, pas Ramadan ya. Di sopir truk Pringsewu Lampung ditemukan tewas, gantung diri di ininya, di pintu dari truknya ya. Biasanya ditemukan di bahu jalan tol Tangerang Merak KM 52. Nah, jadi frustasi kalah judi online, supir truk gantung diri di pinggir tol. Sisanya tergantung di pintu truk sebelah kiri dengan jeratan kain sarung. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini posisi ini di sini kan tertulis juga frustasi. Nah, frustasinya kalah judi online. Ya, ini ya. Ya, jadi maunya menang, nggak mau kalah gitu ya. Artinya gini, bahwa ini adalah satu maksiat. Ini juga menjadi bukti bahwa di bulan Ramadan pun, itu kemaksiatan itu masih ada. Ya, sebagaimana ulasan video saya sebelumnya, bahwa kemaksiatan masih ada di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang diikat itu al-maradatus syaitan, yang kelas-kelas setan gede, kelas-kelas jin besar, ya iblis dan kroni-kroninya. Yang kecil-kecil itu cukup bisa membuat bisikan-bisikan ya maksiat kepada ya manusia, orang-orang yang lemah imannya, sehingga bisa kemudian yang bersangkutan yang harusnya ini emasnya ini anak masih muda ya, itu kemudian menyesal, bertaubat ya, sholat 2 rakaat misalnya gitu ya, sampai waktu dengan baik, lalu mohon ampun kepada Allah, saya tidak akan mengulangi lagi untuk judi online, karena yang namanya judi itu mesti banyak kalahnya ya, sedikit menangnya. Dan sudah banyak settingannya kayak gitu. Artinya apa? Ya banyak kalahnya, akan sering kalahnya. Dan
Buat apa mencari rezeki dari judi? Ya, mending kan menikmati dari hasil apa itu namanya, dari hasil gaji dia kerja menjadi supir, ya kan? Dia lelah, capeknya namanya supir, jelas-jelas lelah sekali. Tapi itu kan halal. Tapi kenapa kemudian dibuat untuk judi? Akhirnya malah justru ya judinya online lagi ya. Sekarang itu ya Allah, betapa ya untuk melakukan maksiat itu gampang sekali ya. Artinya apa? Tadi apa namanya? Judinya tidak langsung ke mana, misalnya di Singapura atau mungkin ke tempat-tempat judi yang di situ langsung, tapi online, bisa lewat HP, bisa ya Allah. Apa kemudian saat ini dunia serba online ini, dunia serba internet, itu ternyata maksiat juga bisa dilakukan serba internet, serba serba online ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya bagi kita semua, jangan putus asa. Ketika kita menghadapi satu masalah, problematika hidup ya. Nah, karena hidup ini di dunia ini sekali, maka gunakan untuk hal-hal yang penuh arti, penuh makna. Ya, hal-hal yang bisa menjadikan kita mulia ya, di dunia dan juga di akhirat tentunya. Ya, kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Jadi jangan sampai kemudian muncul sebuah pikiran untuk melakukan maksiat, untuk melakukan hal-hal yang dosa, untuk melakukan satu hal yang melanggar agama, yang akhirnya kita sendiri yang repot, kita sendiri yang frustasi, putus asa, ya, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan jadikan kita bahagia, tenang, nyaman hati, bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif, berkarya yang positif, ya, itu semua juga akan menjadi energi yang luar biasa, ya, menghantarkan kita sehat lahir batin, sehat zahir batin, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang nantinya selamat ya bersama keluarga, di dunia selamat, di akhirat lebih selamat lagi. Ya, demikian sahabat semua, terus berkarya, terus semangat, jangan pernah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.